Halo guys. Halo guys. Jadi hari ini kita ngobrol bersama Udah mulai. Iya. Kamu tuh kayak ya. terus aku kayak Diva. Halo guys. Jadi di sini kita bakal ngobrol atau podcast bersama salah satu mahasiswa Unmul, yaitu Salsabila Unidiva. Hai guys. FYI dia adalah teman SMA saya. Akhir-akhir ini nih kesibukan ini apa nih kak? Boleh tahu. Sebenarnya akhir-akhir ini cuma jadi mahasiswa kayak biasa. Gak Cuman ada. ya lagi nyusun skripsi sih. Nggak ada selingan kayak kerja part time gitu? Nggak ada sih. Kemarin sempet sih pengen, cuman kayak karena lagi sibuk skripsian kan, jadi kayaknya skip dulu deh. Oh. Skripsi. Sekarang ini udah semester berapa nih kira-kira kak? Ya kira apa yang kira-kira semester 6 semester akhir ya, lagi pusing-pusing. Oh. Ya kan, akhir-akhirnya masa perkuliahan kan kalau nggak pulang. Kan teman-teman nih nggak tahu nih kenapa di Unmul bisa semester 6 udah skripsian tuh, kenapa tuh? Jadi bukan di Unmul sih, lebih ke Fakultas Ekonomi ya. Jadi tuh Fakultas Ekonomi ini nilai seminar proposal itu di semester 6 ya. Nah, diambil itu dari nilai proposal. Proposal yang benar-benar proposal kita, bukan tugas. Oh iya, Ngerti nggak sih? nanti ganti kak. Jadi jadi gimana rasanya setelah udah 6 semester di Unmul ini, kesulitannya tuh apa aja yang dirasain? Kesulitan sih, aku sih enjoy ya kuliah ini. Cuman Enjoy. kesulitan tuh lebih ke yang pada umumnya aja sih, kayak di PHP dosen. Oh. Ya kan pada umumnya di PHP dosen, misalkan kita udah nunggu nih di sana lama, nggak tahu dosennya nggak jadi, dan itu tuh nggak sekali dua kali, udah sering terjadi kayak gitu. Kalau kita kan sempat kuliah online nih, nah Hah? bedanya apa yang paling kerasa? Kalau online tuh benar-benar berpengaruh ya sama aku. Benar-benar kayak aku tuh nggak bisa kuliah online. Kuliah aktif aja susah buat mencerna gitu loh, apalagi kuliah online. Aku orangnya gampang ke distract sih. Jadi kalau ada apa gitu kan, ya aku ke distract gitu loh. Kalau ada apa, jadi aku nggak fokus sama yang online ini gitu loh. kadang ngajakin temen jalan. Iya gitu ya. bener, jadi kayak goda nih pengen jalan deh, ya kan. Lagian kan online kan kita bisa off cam kan, Ya, bisa ditinggal lah bisa ibaratnya ya. ditinggal. Iya benar. Kan udah tahu nih fakultasnya ekonomi, terus prodinya tuh apa sih? Prodinya manajemen Prodinya manajemen, tapi lebih fokusnya kan? ke keuangan. Jadi kan semester 5 kemarin kita udah milih konsentrasi kan, jadi ada keuangan, SDM, operasional sama pemasaran. Jadi aku ngambil keuangan. Oh, lebih senangnya situ ya. Iya benar. Terus di prodi tersebut tuh susahnya apa sih? Apa dosennya atau mata Kalau prodi kuliahnya? itu aku emang udah mau ngambil itu karena kurang sih hitung-hitungannya, karena aku kan kurang suka hitung-hitungan kan. Jadi Kenapa ya gitu? walaupun setiap jurusan tuh pasti ada ya hitung-hitungan, kayak statistik tuh pasti ada di semester awal, cuman karena manajemen, dan aku juga mau belajar manage sih, makanya aku ngambil manajemen. Dan kesulitannya ya nggak ada sih. Oh, nggak ada ya berarti ya. Ya paling ya itu yang bilang tadi, statistik, hitung-hitung, akuntansi pasti ada di semester awal. Berarti lulus SMA emang ngincer SNM-nya di situ. Bener. Awalnya sih sebenarnya lebih ke psikolog ya. Oh, Mau ngambil psikolog, tapi namanya masih labil. Jadi ini mau manajemen atau psikolog, akhirnya ambil manajemen. Tapi pernah ngerasa salah jurusan? Pernah sempat ngerasa salah jurusan, karena waktu itu kayak semester awal kan sering hitung-hitung. Kan kayak yang tadi aku bilang, aku nggak suka ngitung kan. Jadi ya udah, ya merasa salah jurusan aja sampai nangis kadang ngebahas gitu kan. Jadi rasanya awal masuk tuh gitu ya? Gitu, kayak merasa dulu kayaknya aku nggak salah deh ngambil jurusan ini. Aduh, akuntansi itu pusing. Sebenarnya ya. Iya pusing. Tapi akhir-akhir ini semester kesini makin santai sih. Tapi ya yang nggak santai itu ya ini skripsi.
Terus skripsinya ngerasa udah enak judulnya? Untuk skripsi panjang sih sebenarnya kalau mau dijelasin, karena skripsi ini kan aku udah sampai proposal udah selesai. Mungkin hambatan-hambatannya ya. Kalau hambatan-hambatan itu lebih, kalau menurutku tuh lebih ke diri kita sendiri sih. Malesnya ya? Malesnya, bener. Mulainya tuh males. Jadi aku tuh selama nyusun skripsi ini kayak, oh jadi gini ya ternyata orang-orang yang belum selesai sampai sekarang. Mungkin nggak semua orang ya kayak gitu, cuman kayaknya rata-rata gitu ya, kayak mulainya tuh males gitu. Apalagi kalau nggak ada dorongan, nggak ada support system, itu benar-benar kayak nggak mau gitu, nggak mau ngerjain gitu. Pengennya boleh-boleh, pengennya nongkrong. Karena kan skripsi tuh nggak ada yang ngejar kan, Iya. nggak ada Dari target, sendiri ya? iya itu cuma dari diri kita sendiri. Itu susahnya sih hambatannya, sama dosen pembimbing sih. Cuman alhamdulillahnya aku dapat dosen pembimbing itu yang on time, Ngejar gitu. dia nggak ngejar sih, tapi dia on time. Misalkan aku mau bimbingan dia on time, dan kalau dia nggak bisa pun dia pasti ngabarin sehari sebelumnya, dia pasti udah ngabarin. Itu sih, cuman ya dia banyak revisi, walaupun ya aku sadar diri juga sih kalau itu tuh revisi itu aku juga yang salah gitu. Berarti emang bener ya revisinya? Emang bener. Bukan, kan biasanya kan kita lihat di sosial media lain kayak platform TikTok itu kan kayak Ya. dosennya menyebalkan ya, yang Iya. manusia tidak di Mungkin itu lebih memang dosennya ya, kita kan nggak tahu ya, dosen kan beda-beda. Cuman aku dengar dari teman-teman yang lain emang juga ada sih dosen itu yang nggak mau ditemuin, bahkan kalau di chat di WA pun slow respon ya kan. Itu sih yang bikin susah kadang mahasiswa. Tapi pernah ada mahasiswa yang di blog gitu? Nggak pernah. Kalau di blog sih sejauh ini aku belum pernah dengar ya di Iya. Unmul. Cuman ya namanya itu kan tanggung jawab juga ya, tanggung jawab dosen pembimbing ya. Ya. Jadi sebagai mahasiswa yang sudah 6 semester di Unmul nih, keluhannya tuh apa Kak? Keluhannya yang kayak aku tadi bilang, keluhannya tuh hampir nggak ada ya. Ya ada ya? Hampir nggak ada. Cuman ya pada umumnya aja kayak dosen. Aku misalkan nih jauh-jauh dari rumah ke kampus datang, tiba-tiba dosennya nggak datang. Nah itu sih sebenarnya keluhannya mahasiswa. Yang lain-lain sih nggak ada. Tugasnya enjoy aja, asal kita ngerjain, jangan ditumpuk-tumpuk. Tugasnya banyak di manajemen. Tugasnya tuh nggak terlalu banyak, cuman kadang itu misalkan satu dosen nih tugasnya nggak banyak satu dosen, tapi karena mata kuliahnya aku kan ambil 8 nih, nah itu langsung nih misalkan dosen ini ngasih juga, dosen yang ini ngasih juga gitu loh. Itu loh yang bikin kayak jadi numpuk. Oh gitu. Terus kita beralih ke, bentar lagi kan kita nih mau KKN ya? Bener, iya mau KKN Bulan depan. Mm. Tapi UIN sama Unmul ini kan berbeda ya. Kalau Iya. kita kan Juli, kalau Unmul Juni. Terus ya, persiapannya gimana nih Kak? ya persiapan sejauh ini sih kita lebih ke yang pribadi-pribadi aja dulu, karena kelompoknya kan belum dibagi, terus penempatannya juga belum dibagi, karena kita rencana kan berangkat itu setahu infonya itu tanggal 1 Juli. Jadi kita ini belum ada pembagian kelompok. Jadi ya untuk persiapannya sih lebih ke diri sendiri aja sih, pribadi sih, kayak barang-barang pribadi yang bisa kita ini persiapin. Kalau KKN pengennya di daerah mana? Nah, KKN kemarin itu pilihannya itu aku kan pengennya Samarinda, kalau nggak Samarinda, Bontang, kalau nggak Bontang ya Balikpapan, yang kota-kota aja. Tapi karena 1 menit itu udah penuh, 1 menit setelah dibuka tuh udah penuh, jadi ya udahlah. Aku sisanya tuh sisa Pubar, Kukar dan Mahakam Hulu, PPU. Ya udah aku milih Kukar. Berarti emang nggak pengen di desa-desa banget ya? Nggak pengen yang terlalu jauh sih. Ya, dari rumah. Pengennya sih kalau nggak di Tenggarong atau di mana gitu yang deket-deket aja. Ingin coba motor. Ekspektasinya tentang KKN itu gimana nanti? Seru kah? Apa gimana kah? Ekspektasinya sih seru ya, karena kan kita ketemu teman-teman baru. Tapi lebih ke was-was juga sih, karena kan kita nih nggak tahu ya nanti dapet kelompok yang gimana ya kan. Takutnya sih dapet kelompok yang rese. Kalau dapet kelompok yang alhamdulillah yang seru ya alhamdulillah. Tapi kalau dapet kelompok yang rese, ya gimana ya? Ya gitu deh. Ada tips nggak sih
kalau misalnya adaptasi pada saat KKN, kan kita kan campur-campur ya dari fakultas mana aja. Nah, ada tipsnya nggak adaptasi? Kalau adaptasi sih kayaknya kita lebih ke ini ya, jangan terlalu terbuka dulu ya. Kita lihat dulu, kita lihat situasi dulu. Kita lebih lihat situasi dulu ya, gimana nih orang-orangnya. Kalau emang sefrekuensi baru bener, kalau udah sefrekuensi baru kayak udah gabung. Tapi kalau emang nggak sefrekuensi mungkin bisa lebih dibatasi aja sih. Jadi planning terdekatnya ke depan nih apa sih? Kalau boleh tahu. Planning terdekatnya pengen cepet-cepet seminar hasil ya. Karena kan kalau udah selesai KKN apalagi yang ditunggu, karena nggak ada kelas lagi kan. Kebetulan aku ngulang sih 1 mata kuliah, jadi tapi nggak begitu ganggu kan. Jadi kalau bisa cepet-cepet seminar hasil biar bisa kerja. Oh, planning terdekatnya kerja Pengennya ya? sih kerja ya. Karena kalau cuma magang kan sayang ya. Kalau kerja kan kita dan pengalamannya dapat duit gitu. Ya pasti dari mana? Iya realistis ya, dapat cuan ya kan. Gitu sih. Pasti kita nyari uang. Karena masih tuh butuh uang. Iya. Walaupun masih tinggal di rumah orang tua kan iya, tetap ya. benar butuh uang untuk gaya hidup. Untuk gaya hidup. Kalau Skincare. iya benar. Kalau cuman kebutuhan kan ya dikasih sih ya, Ya sih. dari orang tua, alhamdulillah masih ada orang tua. Tapi kalau untuk gaya hidup kan kita Susah hedon ya. hedon ya. Gak sesuai. Mau kasih makan Instagram. Jadi sekian dari ngobras kita hari ini. See you next time. See you, bye bye.